Selamat pagi anak-anak, Om Swastiastu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi untuk ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah semuanya sehat? Bagus sekali ya, terima kasih. Nah, Ibu perhatikan di ruangan kelas kalian semuanya sudah rapi, tidak ada sampah yang berserakan seperti yang kemarin. Jadi Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menjaga kebersihan kelas. Sebelumnya apakah ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Baik, bagus ya, semua hadir. Nah, apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Bagus ya, Ibu senang sekali karena semuanya sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Baiklah, kalau begitu silakan kalian perhatikan di layar. Nah, di sana terdapat gambar 1 dan gambar 2, gambar di ruas kanan dan juga di ruas kiri panah. Jadi apakah dari kalian ada yang bisa memberikan pendapat mengenai kedua gambar tersebut? Ya, silakan untuk siswa 1. Baik, benar sekali. Terima kasih siswa 1. Silakan berikan pertanyaannya, Nana. Nah, Ibu akan bertanya lebih lanjut. Apakah ada yang mengetahui bagaimana sih kira-kira caranya seseorang bisa menggambar sebuah atau menggambar peta dunia ini yang kita tahu bahwa bumi itu sangat besar menjadi bisa digambar dalam sebuah bola atau globo yang berukuran kecil? Apakah ada yang bisa memberikan pendapat? Ya, silakan siswa 3. Ya, terima kasih. Benar sekali ya, ternyata siswa-siswa Ibu yang di kelas 9 sudah pintar-pintar semua. Nah, berdasarkan topik yang sudah kita bahas tadi, jadi bisa disimpulkan bahwa hari ini kita akan belajar mengenai kesebangunan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dua buah bangun yang sebangun atau tidak dengan menggunakan contoh-contoh yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, tentunya pada pertemuan kalian di kelas sebelumnya, kalian sudah bahas mengenai skala. Nah, jika kalian lihat gambar di slide, apakah ada yang bisa membantu Ibu kira-kira apa maksud dari skala 1 berbanding 2.600.000 tersebut? Ya, silakan untuk siswa 1. Ya, benar sekali. Terima kasih siswa 1. Jadi sudah tepat ya yang dikatakan oleh siswa 1. Ibu berikan contoh lainnya dari contoh kesebangunan ini, bisa diperhatikan di layar. Gambar di sebelah sana itu adalah miniatur atau sketsa rencana bagaimana pembangunan dari rumah yang ada di sebelah sini. Nah, sebagai seorang arsitektur tentunya sebelum membuat sebuah bangunan yang utuh, mereka perlu merancang terlebih dahulu atau membuat sketsa naik ukuran atau panjangnya berapa, tingginya berapa rumah tersebut, sehingga mereka bisa memprediksi berapa material yang akan digunakan, seperti berapa banyak semen yang digunakan, pasir, dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah Ibu harapkan kalian semua belajar dengan sungguh-sungguh pada pertemuan kali ini, karena pembelajaran hari ini sangat penting, apalagi jika kalian ingin atau bercita-cita menjadi arsitektur. Baik, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan membagi kalian jadi beberapa kelompok, menjadi 7 kelompok yang beranggotakan 2-3 orang. Silakan untuk yang nama-namanya sudah Ibu sebutkan tadi untuk menuju ke kelompoknya masing-masing. Jika sudah, silakan masing-masing perwakilan kelompoknya mengambil LKPD di depan. Nah, baiklah, jika semua sudah menerima LKPD-nya, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, apakah ada yang tahu atau sudah sempat membaca buku kira-kira apa sih itu kesebangunan? Ya, silakan untuk siswa 2. Baik, terima kasih siswa 2, jawabannya sudah bagus. Nah, jika Ibu tanyakan lebih lanjut, kira-kira dalam hal ini apa sih yang siswa 2 maksudkan dengan kata sama? Baik, terima kasih siswa 2. Ya, bagaimana siswa 1? Silakan. Ya, terima kasih. Silakan berikan tepuk tangannya untuk siswa 1 dan siswa 2. Sudah benar sekali. Jadi yang dikatakan oleh temannya tadi sudah benar bahwa dua buah bangun dikatakan sebangun jika besarnya sama. Namun sudah diluruskan lagi oleh siswa 1 bahwa tidak harus setiap dua buah bangun yang sebangun itu panjang sisinya sama. Namun perbandingan sisi-sisi
yang bersesuaian adalah sama, dan juga besar dari sudut-sudut yang bersesuaian juga sama. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Ya, silakan untuk siswa 3. Baik, terima kasih siswa 3. Untuk siswa yang lainnya apakah ada yang bisa membantu menjawab? Ya, baik, tolong tenang anak-anak ya. Karena tadi sudah dijawab oleh siswa 1, jadi Ibu berikan kesempatan untuk siswa 2 untuk menjawab pertanyaan dari siswa 3. Benar sekali ya, yang sudah dijelaskan oleh siswa 2 bisa diberikan tepuk tangannya. Nah, dari penjelasan siswa 2 tadi, kita bisa lihat dan kalian bisa perhatikan kembali bangunnya ada di layar. Nah, Ibu sudah berikan warna, dimana untuk gambar pertama dan gambar kedua itu adalah sebangun. Ini bisa ditunjukkan dengan sisi-sisinya yang bersesuaian. Nah, seperti yang dikatakan tadi, sehingga kita bisa peroleh perbandingan di sini, yaitu yang pertama yaitu AB per EF itu sama dengan BC per FG, CD per HG sama dengan AD per EH. Nah, untuk sudut-sudut yang bersesuaian sudah tepat seperti yang dikatakan oleh siswa 2 tadi. Nah, sampai sini anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak, silakan kalian lanjutkan dengan diskusi menjawab soal-soal pada LKPD. Jika ada hal yang kurang kalian mengerti, silakan tanyakan. Untuk waktunya, untuk diskusi Ibu berikan waktu 15 menit. Karena waktu tinggal 5 menit, bagaimana dari kelompok 1 sampai kelompok 7, apakah ada yang ingin ditanyakan? Wah, semua sudah pada mengerti ya ini, dan ya soal-soalnya mudah. Mungkin besok-besok Ibu akan tingkatkan jadi yang lebih sulit ya. Ya, baik, jika sudah, berarti apakah kita bisa bahas untuk soal pada LKPD? Baik, jika bisa, kita mulai dari soal nomor 1. Apakah ada yang ingin mengerjakan? Ya, silakan untuk kelompok 3. Ya, benar sekali anak-anak, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, bisa perhatikan kembali di layar soalnya. Nah, dari soal itu sudah benar bahwa gambar pertama sebangun dengan gambar pada nomor 4. Karena panjang sisi-sisi yang bersesuaiannya yaitu membentuk sebuah perbandingan. Sedangkan untuk gambar 2 dia hanya ditarik saja ke atas. Kita tidak tahu apakah itu bersesuaian apa tidak, atau membentuk perbandingan apa tidak, dan yang ketiga juga sama demikian. Nah, untuk yang selanjutnya yang pada lingkaran hitam itu merupakan sebangun dari gambar nomor 1 karena dia mengalami pengecilan. Nah, jadi dua buah bangun dikatakan sebangun itu belum tentu dia mengalami pembesaran seperti gambar nomor 1 sebangun dengan nomor 4, namun bisa jadi gambar nomor 1 itu diperkecil sehingga menjadi gambar pada lingkaran hitam. Nah, untuk selanjutnya untuk nomor 2, apakah ada yang ingin mengerjakan? Ya, silakan kelompok 1. Baik, benar sekali, terima kasih. Dari kelompok 1, boleh Ibu pinjam sebentar benda yang dipraktekkan tadi? Ya, terima kasih ya. Nah, jadi tadi siswa 1 dari kelompok 1 sudah memberikan pendapatnya bahwa dua buah bangun ini adalah sebangun. Bagus ya diskusinya hari ini, sudah interaktif semuanya. Silakan ditingkatkan untuk pertemuan berikutnya. Untuk sekarang silakan anak-anak kembali ke tempat duduk masing-masing. Baiklah anak-anak, karena pembelajaran hari ini telah selesai, apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk membantu menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ya, silakan untuk siswa 1. Baik, terima kasih siswa 1. Ibu tekankan lagi bahwa silakan kalian pelajari lagi, jangan sampai tertukar dalam menentukan sisi-sisi yang bersesuaian, karena akan menentukan bagaimana kalian menemukan perbandingan dari kesebangunan dua buah bangun datar. Kemudian ingat bahwa kesebangunan dua buah bangun datar itu bisa jadi dia diperkecil atau juga diperbesar. Nah, sampai di sini anak-anak, karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akan memberikan kuis sebagai evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Silakan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Baik anak-anak, karena sudah semua mengumpulkan
kuisnya, dan Ibu cek juga hasilnya sudah bagus semua, sudah hampir semuanya benar menjawab ya. Terima kasih. Jadi kalian bisa Ibu tarik kesimpulan bahwa kalian sudah memahami pelajaran pada hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai kesebangunan pada segitiga. Jadi silakan kalian pelajari lebih lanjut di rumah. Dan untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita akan akhiri dengan doa. Jadi kedua kelas silakan untuk dipimpin untuk berdoa. Baik, terima kasih anak-anak. Om Santi 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 Om. Selamat pagi dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.